untuk peringatan Hari Jadi Kota Cirebon ini? Terima kasih Mbak Novi. Jadi pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Cirebon ke-651, kami dengan para seniman mengadakan kegiatan serentak dengan 6 titik di Kota Cirebon, 5 penari dan dalam satu waktu. Dengan tema tentu dengan kata Memayu Cirebon Jati. Oke, 6 titik. Kita juga dengan Hari Jadi Kota Cirebon ya Pak? Iya. 651. Iya. Oke, luar biasa, kreatif sekali pemirsa ya. Dan untuk titik-titik tersebut di mana saja sih? 6 titik ini yang pertama yaitu di Keraton. Dengan Dede Supriyat Elang Mamat Nurrohmat. Ini Keraton Kecireponan. Yang keempat di Panggung Budaya Wak Sunyaragi. Terus di untuk peringatan Hari Jadi Kota Cirebon ini. terima kasih Mbak Novi. Jadi pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Cirebon ke-651, kami dengan para seniman mengadakan kegiatan serentak dengan 6 titik di Kota Cirebon, 5 penari dan dalam satu waktu. Dengan tema tentu dengan kata Memayu Cirebon Jati. Oke, 6 titik. Kita juga dengan Hari Jadi Kota Cirebon ya Pak? Iya. 651. Iya. Oke, luar biasa, kreatif sekali pemirsa ya. Dan untuk titik-titik tersebut di mana saja sih? 6 titik ini yang pertama yaitu di Keraton Kanoman, yang keduanya di Gedung Negara, Iya. yang ketiga di Keraton Kecireponan, yang keempat di Panggung Budaya Wak Sunyaragi, terus di Hotel Prima, dan di Gerage Grate City Mall. Ada Grate City 6 Mall ada 6 titik. titik. Iya, Jadi sekarang saat kita ngobrol ini apa ya sedang berlangsung juga tuh di 6 titik itu ya Pak ya? betul. Oke, jadi ada pagi. Yang pertama bahwa di Keraton itu dengan Sanggar Pajajar ada menampilkan tari topeng Panji. Di sana tari topeng Panji. Terus di Gedung Negara yaitu dengan Sanggar SMK Pakumati menampilkan tari topeng Samba. Terus yang di Keraton Kecireponan tari topeng Rumyang, sanggarnya Sekar Panda. Terus di Panggung Budaya Gua Sunyaragi, sanggarnya Mergu Wijaya Kusuma dengan tari topeng Tumenggung. Dan di Hotel Prima yaitu Sanggar Dewi Sinta tari topeng Kelana. Dan di Grate City Mall yaitu Sanggar Sarumban Dance Theater dengan menampilkan tari topeng Tumenggung Jingga Nano. Oke, bisa dibayangkan dari 6 lokasi ini banyak yang ikut berpartisipasi ya. Oke, dari mana saja sih yang terlibat nih untuk kegiatan di jelang HUT Kota Cirebon ke-651? Kita ke Pak Adin, silakan Pak Adin. jadi pengisi acara pentas tari topeng serentak di 6 titik ini alhamdulillah semuanya sanggar seni dari Kota Cirebon. Tadi oleh Pak Kepala Dinas sudah disebutkan, misalnya di Kanoman menampilkan tari topeng Panji yang disajikan oleh Sanggar Kelapa Jajar, Iya. pimpinan Elang Mamat Nurrohmat. Ini jadi Elang Mamat, sanggar ini juga ada di sekitar Keraton Kanoman. Nah kemudian tadi yang kedua di tari topeng Samba di Gedung Negara ini dibawakan oleh SMK Pakungwati. SMK Pakungwati ini adalah salah satu-satunya sekolah menengah kejuruan yang khusus
khusus untuk belajar kesenian. Kesenian. Iya, khususnya kesenian Cirebon. Iya. Itu di bawah pimpinan Ibu Yopita Adriani. Nah, kemudian tari topeng Rumyang yang dilangsungkan di Keraton Kacirebonan. Itu dibawakan oleh Sanggar Sekar Pandan, pimpinan Elang Heri Komarahadi, juga adanya juga berlokasi di situ. Oke. Di sekitar Keraton Kacirebonan. Kacirebonan nanti ya. Iya, kemudian di panggung budaya Gua Sunyaragi ini akan membawakan tari topeng Tumenggung, dibawakan oleh Ratu Della Melinda, dan nama sanggarnya adalah Mergu Wijaya Kusuma. Dan sanggar ini juga Mbak Della itu ada di sekitar panggung budaya Sunyaragi. Di Gua Sunyaragi itu, Pak. Betul. Nah, kemudian tari topeng Kelana yang akan ditampilkan oleh Sanggar Dewi Sinta di bawah pimpinan Tommy Uli Duryanto, juga warga Cirebon, warga kota Cirebon. Jadi alhamdulillah banyak yang jadi berpartisipasi para seniman ini ya, Pak. pada HUT RI ke-75 dan memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Cirebon ke-651. Dan yang terakhir tadi di Gerage City Mall itu akan menampilkan tarian Tumenggung. Jadi ini salah satu bentuk tari lakon dari tari topeng Tumenggung yang akan ditampilkan oleh Sobat Dance Theater di bawah pimpinan Dede Supriyatna, juga Wong Cirebon. Oke, banyak yang terlibat dari sanggar-sanggar hebat dan juga dari sekolah yang memang belajar kesenian ya Pak ya, yang ikut berpartisipasi di HUT Kota Cirebon ke-651. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk kegiatannya pemirsa. Sekarang jadi bisa malam mingguan keluar ya Pak ya, melihat kesenian dari Cirebon, tari Cirebon, dari tari topeng yang berbagai jenis itu ya. Oke, nanti kita juga akan cari tahu nih, kita ngobrol ke Pak Akbar, bagaimana sih sejarah awal tari topeng ini ada ya. Kita harus break dulu pemirsa RCTV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Langsung ya Pak ya, dari handphone juga ya, kalau misalkan memang ya, Mumayui Caruban Jati pemirsa, itu tagline dari Hari Jadi Kota Cirebon ke-651. Kegiatan ini juga pemirsa ditayangkan secara virtual ya, langsung dari 6 titik ya Pak ya, lokasi, dengan mementaskan semuanya adalah tari topeng yang merupakan khas dari Cirebon. Ya. Oke, nanti kita juga coba untuk berikan tayangannya kepada pemirsa RCTV langsung dari lokasi ya Pak ya, seperti apa suasana di sana. Yang kita tahu ada 6 lokasi itu di Kanoman, di Gedung Negara, di Kacirebonan, Gua Sunyaragi, di Hotel Prima, dan juga di Gerage City Mall. Jadi sekarang warga kota Cirebon dan sekitarnya ini yang mau malam mingguan ya Pak ya, kita minta permintaan kepada pihak keamanan di sana berkoordinasi sehingga tetap bahwa kegiatan tari topeng ini tetap berjalan, masyarakat bisa menikmati dan tetap menjaga jarak dengan memakai masker dan sebagainya. Protokol kesehatannya tetap diutamakan juga ya untuk pagelaran tari topeng di 6 titik dengan 5 tari topeng dan satu waktu yang bersamaan. Ini di peringatan Hari Jadi Kota Cirebon ke-651. Oke, kita tadi sudah membicarakan tentang pagelaran tari topeng. Tadi juga sudah lihat ya Pak ya, untuk venue
venue yang ada di 6 lokasi tersebut, pastinya pemirsa harus tahu nih sejarah dari adanya tari topeng itu gimana sih? Nah, ini langsung ke Pak Akbarudin Sucipto nih selaku Ketua Dewan Kesenian Kota Cirebon. Gimana sih Pak Akbar? Tiba-tiba kita punya tari topeng yang melegenda sekali. Ya baik, terima kasih Mbak Novi dan pemirsa RCTV dimanapun saja Anda berada. Satu hal yang pada malam hari ini saya pun ikut berbahagia, Pak. Berbahagia karena kembali ketika masyarakat kita sekarang ini dengan protokol kesehatan dan sebagainya diharapkan menggunakan topeng atau kedok atau istilah lainnya mask. Gunanya disebut masker. Dalam bahasa Inggris ya, kita patut berbangga diri bahwa ada kesenian tradisional kita yang menggunakan masker. Topeng itu kan masker itu. Topeng itu masker, dan ini kembali bahwa para sepuh kita dahulu kalau melihat sejarahnya memang ketika bicara dinamika perjalanan kreativitas ataupun seni pertunjukan yang ada di Cirebon ataupun tanah Jawa misalnya khususnya selalu tidak bisa lepas dari tokoh yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Baik Sunan Kalijaga maupun putranya Sunan Panggung, bahkan mungkin tokoh penari perempuan yang jarang terpublish yaitu Nyimas Ratu Rengganis misalnya. Ini memang menjadi tokoh-tokoh yang menerjemahkan apa yang itu ada di wilayah privat ketika sebuah pesan harus disampaikan, dan kemudian apalagi pesannya itu adalah pesan-pesan agama, pesan-pesan kemanusiaan dan normatif, ini berhasil diterjemahkan dalam tari topeng itu sendiri, Pak. Makanya perjalanan tari topeng seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Sekdis itu kan dari mulai Panji, kemudian Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Temengungnya pun ada dua. Temenggung ada dua. Setiap memunculkan tari Temenggung itu ada dua karakter yang muncul. Kalau dalam logika psikologi bisa ada teori Eki, positif dan negatif. Nah, terus kemudian ada lagi yang paling populer karena musiknya begitu ngejreng, yaitu tari topeng Kelana. Nah, itulah yang memang dalam perjalanannya, dan sekarang ini kita yang hidup di era serba modern sekarang ini sebetulnya mengalami satu buah dari dinamika berkarya dan sekaligus mengemas sebuah karya seni itu dengan melakukan proses penyesuaian sangat luar biasa. Karena bisa dibayangkan sebelumnya pada era-era di atas 80-an itu kalau nonton tari topeng itu bisa 3 jam Mbak untuk satu tarian. Wow, durasinya. Durasinya sampai 3 jam. Bisa dibayangkan. Bisa 3 untuk saat, karena rata-rata lakon babak, jadi ada cerita yang disampaikan. Jadi, kita tahu juga ini ada 5 karakter ya dari topeng yang disampaikan tadi ya Pak ya. Dan ketika bicara aksesoris ataupun properti yang digunakan oleh sang penari pun ini sebetulnya sangat luar biasa, karena dari sisi nilai itu memang bukan barang murah Mbak, itu syarat dengan nilai-nilai seni yang tinggi dan juga petuah. Ada artinya? Ada petuah dari mulai sobrahnya sampai dengan yang lainnya, sehingga kalau kita menikmati pertunjukan tari topeng, maka saya yakin sisi sensualitasnya tidak akan sama, karena itu ada kesan. Tapi eksotismenya ada. Eksotismenya ada. Jadi ketika sebuah pertunjukan seni disampaikan dengan kesantunan, dengan kesopanan, dan pesan-pesan yang disampaikannya pun begitu padat ya. Artinya itu bisa dinikmati dalam waktu yang sangat singkat. Tari topeng ini berhubungan juga dengan penyebaran agama Islam yang masuk ke kota Cirebon dengan ada 5 karakter ya. Terus juga menceritakan proses ya Pak ya, kehidupan manusia dari lahir hingga ke puncak kejayaan. Ya, sampai ke usia kalau dengan bentangan yang mungkin akrab betul dengan teman-teman yang tertarik dalam dunia psikologi misalnya, ataupun di wilayah pemahaman keagamaan, ada usia yang boleh dikata itu sensitif dan akan dikembalikan kepada pelakunya untuk menentukan pilihan.
yaitu ketika sampai pada usia 60. Nah, Kelana ini segmentasinya adalah untuk usia yang sekarang, untuk usia yang 60. 60 tahun. 60 tahun Gitu. bagi Dan semua manusia. ada ini juga arti khusus ya dari 5 karakter tersebut. Betul, Ya? Mbak. Iya. Warga Kota Cirebon harus tahu ya Pak. Harus Warga tahu, Cirebon betul. asli harus Iya, tahu ya harus tentang tahu. kesenian khas Perlu kita tahu, nih. perlu tahu. Oke, karena ini juga sampai dikenal ke internasional ya Betul, Pak. Ya, ke kita bangga internasional, sebagai Wong iya. Cirebon Iya. dengan senian tari topengnya ini ya. Sudah mendunia. Dan sudah mendunia. Iya. Iya. Dan kalau misalkan nih generasi muda nih Pak, kalau melihat ya pasti ada rasa pengen deh bisa nari seperti itu, pengen deh bisa jadi penari yang gerakannya kita tahu ya Pak ya gemulai, lincah gitu, pasti kan menarik ya Pak ya. Nah kalau dari Pak Kadis sendiri Pak, minat dari generasi muda untuk mempelajari tari topeng termasuk tinggi tidak nih? Ya, untuk generasi saat sekarang ini memang kelihatan sudah mulai minat ke seni tari topeng itu mulai naik meningkat. Jadi bahwa pada malam hari ini itu beberapa saat sudah mulai tampil. Jadi ya mudah-mudahan bahwa dengan kegiatan pada malam hari ini kita juga mengajak generasi muda untuk belajar meminati tari topeng untuk bisa mempertahankan Melestarikan juga ya Pak. kesenian tari topeng sebagai sejarah bahwa tradisi dari leluhur kita bisa dipertahankan. Iya, setelah beberapa bulan yang lalu nih saat masuk ke pandemi ini ya Pak ya, tidak boleh menggelar pertunjukan, tidak boleh berkreasi ya Pak. Akhirnya sekarang sudah bisa mempertunjukkan keahliannya ya dalam kesenian di peringatan Hari Jadi Kota Cirebon ke-651 ini. Baik, kita harus jeda lagi pemirsa RCTV, tapi jangan kemana-mana karena masih dalam obrolan khusus di Memayu Cirebon Jati. Tetaplah di RCTV. Nah, nyetak. Nah. Mana halaman? Nah, ke bawah. Terima kasih. Tinggal harap Apa siapa? Kita kembali untuk Anda pemirsa RCTV di program khusus untuk peringatan Hari Jadi Kota Cirebon ke-651 dengan tagline-nya adalah Memayu Cirebon Jati. Nah, apa sih arti Memayu Cirebon Jati itu Pak Kadis? Tagline Hari Jadi Cirebon ke-651 ini yaitu Memayu Cirebon Jati. Di sini bahwa artinya bahwa untuk mempercantik Cirebon, untuk katakanlah melindungi Cirebon baik lahir dan batin. Oke. Memayu itu kan jadi ayu gitu ya, mempercantik Memayu, gitu ya Pak. mempercantik, Oke, jadi bersama-sama nih pemirsa membangun, mempercantik ya sebagai upaya untuk melindungi Cirebon lahir dan batin gitu ya Bapak-bapak ya. Baik, sekarang kita bisa lihat juga nih pemirsa RCTV tayangan di lokasi. Ini kalau nggak salah di Gerage City Mall ya Bapak. Oke, sudah ada pementasan tari topeng di sana. Oke, ini situasinya ya Pak ya, Pak Kadis ya. Di Gerage City Mall tadi Pak, pementasan tari topeng apa Pak? Di Gerage City Mall. Oke. Oke. Di sini pemirsa sudah tampil ya di Gerage City Mall, sudah mulai ya Pak. Itu tari topeng Tumenggung Jingga
Nanom. Itu. Tumenggung Jingga Nanom itu gimana sih Pak artinya nih Pak dari karakter tari topeng itu Pak? Ya. Jadi tari Tumenggung itu adalah menggambarkan seorang kesatria sebuah kerajaan, jadi birokrasi, eksekutif dari birokrasi yang berpenampilan gagah, berwibawa, karismatik. Nah, oleh karena itu tampilannya pun geraknya itu cukup tegas, kemudian berkumis, berjambang. Ini sebenarnya laki-laki ini ya Pak ya? Representasi putra lah ini, representasi lelaki. Oke, Nah, punya tenaga yang kuat gitu ya Pak Din? Betul, kuat, berwibawa gitu. Berarti Nah, kemudian ini temponya juga cepat berarti ya Pak Din? betul, cepat. Nah, tadi ada ini, kalau yang ditampilkan di Gragesi Timol, Tumenggung Jinggan Anom. Jadi ini tari masuk kategorinya tari topeng lakon. Tari topeng lakon. Topeng lakon. Jadi Jinggan Anom ini adalah, jadi dalam cerita itu, dalam tarian itu diceritakan bahwa Tumenggung Manggadiraja merupakan utusan dari kerajaan Bawarna untuk membujuk Jinggan Anom. Jinggan Anom itu salah satu patih dari Bawarna yang kemudian keluar barisan mendirikan negara Jonggala. Gitu. Nah, oleh Raja Bawarna, Tumenggung Manggadiraja tadi ditugaskan untuk mengembalikan Jinggan Anom ke kerajaan Bawarna. Peperangan jadi gitu Pak? Betul. Menceritakannya. Jadi isinya perkelahian di sana, isinya perang, pembacaan SDM. Ya, kita bisa lihat nih pemirsa. Nah, tadi di Gragesi Timol kita beralih Pak ke titik berikutnya Pak. Ini dekat dengan Jalan Perjuangan di Gua Sunyaragi ini ya? Betul. Iya, oke. Di lokasi berikutnya pemirsa ada juga penampilan tari topeng di Gua Sunyaragi. Ini apa nih Pak? Penampilan tari topeng apa? Kita jelaskan kepada pemirsa RCTV. Ya. Di Sunyaragi itu itu Tari topeng Tumenggung. Tumenggung juga ya. Yang dijelaskan. Ada dua itu ya. Jadi kalau yang di Sunyaragi adalah tari topeng Tumenggung sebagai topeng tari babakan. Nah, kemudian kalau yang di tadi GCM itu topeng lakonnya. Nah, ini menggambarkan seorang birokrat, seorang kesatria, ya eksekutif yang gagah berani, tegas, tadi berwibawa, karismatik, dan teguh dalam menjalankan aturan. Oke, ini laki-laki banget gitu ya Pak ya? Laki banget. Yes, mantap. Ini ya pemirsa RCTV ya. Penampilan tari Tumenggung yang berada di panggung budaya Gua Sunyaragi Cirebon ya. Tapi kalau ini sudah beda lagi nih. Oh, ini beda lagi ya? Oh ya, ini lokasi yang berbeda lagi. Di Hotel Prima Cirebon. Oke. Di Hotel Prima, ini tari kelana ini, tari kelana yang menggambarkan raja yang konon katanya penuh angkara murka, jadi haus kekuasaan, kemudian mungkin bukan haus kekuasaan ya, tapi mabuk kekuasaan. Iya, mabuk kekuasaan. Oleh karena itu gerakan-gerakannya sangat tegas. Tapi karena ada kata-kata mabuk sehingga kelihatan seperti seperti kalau tertawa terbahak-bahak gitu ini. Namun karena tariannya begitu tegas-tegas gitu gerakannya dan juga musiknya pun begitu rancak. Sehingga penonton sangat menggemari ini, masyarakat Cirebon sangat menggemari. Tertarik sekali gitu ya Pak tentang topeng kelana ini, menggambarkan seorang manusia yang mohon maaf ini bertabiat yang kurang baik gitu ya Pak ya, amarah gitu ya. Oke, itu dia pemirsa, tadi ada 6 titik ya yang sudah kita tampilkan untuk Anda pemirsa RCTV. Ini juga ditayangkan secara virtual juga ya Bapak-Bapak. Titik lainnya nanti kita coba tampilkan juga ya Pak, untuk memberikan informasi kepada Anda semuanya tentang rangkaian kegiatan dari Hari Jadi Kota Cirebon ke-651 yang hari ini sangat istimewa sekali. Jadi malam mingguannya kita dengan mencintai budaya Cirebon ya. Betul. Ini momen spesial untuk bisa membangkitkan juga nih Pak. Betul. Pariwisata atau kesenian yang ada di Cirebon sebagai upaya juga dari dinas Pak Kadis. Betul.
Upaya lainnya seperti apa nih Pak? Silakan. Jadi kami di masa pandemi ini memang kita berupaya untuk katakanlah membangkitkan sektor pariwisata, juga termasuk menampilkan kegiatan budaya Iya. dan sebagainya, bahwa dalam industri pariwisata kita telah membuka perhotelan, termasuk juga objek wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita sosialisasi dulu kepada mereka, terus kita cek lokasinya, kesiapan mereka untuk menerapkan protokol kesehatan. Lalu kita memberikan rekomendasi. Terus rekomendasi itu kita lakukan monitoring, sehingga katakanlah pengunjung yang berkunjung atau menginap ke hotel itu betul-betul merasakan nyaman dengan penerapan protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatannya lemah, tentu kita juga mau berkunjung juga akan ragu-ragu untuk berkunjung ke tempat itu. Oke, jadi pihak hotel pun di ini ya Pak ya, dirangkul juga ya Pak ya, berikan itu ya aturan-aturan juga ya sesuai dengan protokol kesehatannya. Oh, begitu pemirsa. Jadi banyak yang terlibat ya selain sanggar ya Pak ya, terus juga dari pihak hotel dan mungkin banyak upaya lain yang dilakukan dari dinas mall juga begitu. Oke, ya untuk Anda ya pemirsa yang ingin bergabung bersama kami silakan gunakan line telepon di 02314821238. Yang mau ke sana itu bisa ya Pak ya, tapi tetap jaga jarak ya. Oke, sekarang kita lihat di titik selanjutnya pemirsa di Keraton Kacirbonan. Ini penampilan tari topeng apa ini Pak Adin? Tari topeng Rumyang. Rumyang. Tari topeng Rumyang itu menggambarkan sosok remaja. Jadi Remaja. tadi kalau tari topeng Panji menggambarkan bayi yang masih suci. Kemudian tari topeng Pamindo atau Samba itu anak kecil yang genit gitu ya, dan Rumyang itu remaja. Jadi biasanya tari topeng Samba ini Rumyang ini biasanya berlanjut dari Samba kemudian berlanjut ke Rumyang tanpa jeda. Hanya ya bedanya kalau tari topeng Pamindo di Samba itu masih ya begitu bebas kayak gitu ya. Nah, kalau ini sudah mulai paham kehidupan, sehingga jadi dalam proses belajar kan kadang-kadang tampak keraguan. Iya. Tampak keraguan. Nah, Rumyang itu ibarat seperti ramyang, tahu tapi belum jelas. Oke, masih mencari jati diri begitu ya Pak Adin ya. Betul, Oke. jadi dalam pencarian diri. Betul. Ini ditarikan oleh penari wanita ya Pak. Betul. Nah, Yang- ini dilaksanakan di Kacirbonan bukan tanpa maksud. Ini salah satu destinasi wisata juga di Kota Cirebon, Keraton. Jadi kita menampilkan ini di tempat-tempat yang memang ada objek dan daya tarik wisata di Kota Cirebon. Oke, jadi di Keraton juga tadi ditampilkan juga ya kesenian tari topeng. Ada dua keraton ya Pak ya. Di Kanoman juga ada ya. Di Kanoman ada, kemudian di Sunyaragi gitu ya. Iya. Iya. Oke. Termasuk di Gedung Negara. Oke, dari kegiatan ini sendiri Pak, ada persiapan khusus nggak sih yang dilakukan dari para seniman yang ada di Sanggar itu Pak? Persiapan dalam peringatan HUT Kota Cirebon ke-651 ini. Seperti apa Pak? Pasti itu kalau persiapan itu wajib dilakukan. Pertama seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa penampilan mereka itu harus harus mematuhi protokol kesehatan. Itu jadi tadi makanya kita lihat jarak antar satu dengan lain ayaga pun cukup renggang gitu ya. Kemudian itu termasuk nanti untuk penonton pun dibatasi jaraknya tidak dekat-dekatan gitu ya. Itu salah satu persiapannya. Oke. Termasuk kepada mereka ini Di Gedung Negara nih Pak ya. Iya. Penampilan tari topeng yang ada di Gedung Negara. Ini di Ini ada Gedung dua Negara. penari Pak Adin. nah ini rampak nih di Tari topeng. ditarikan secara rampak nih. Iya, di Gedung Negara itu Oke, ini pemirsa CTV sudah mulai juga ya di Gedung Negara. itu menampilkan tari samba ya. Tari topeng samba Iya, ya Pak tari Adin topeng ya. samba. Iya, Jadi tari yang topeng samba. Gambaran anak-anak tadi itu, tari topeng samba, warnanya kuning, kemudian itu simbolisasi dari kegembiraan. Anak-anak berarti termasuk centil gitu Pak. Ganjen gitu ya Pak ya. Iya. Oke, dengan tariannya yang sangat luas. Ini tadi kostumnya juga warna kuning itu ada
menjadi simbol dari kegembiraan, sementara wajahnya yang putih itu masih bahwa mereka masih polos, masih polos yang membutuhkan pembelajaran dari kita semua. Oke, topengnya juga dari topeng itu kan beda-beda juga warnanya tuh ya Pak ya. Ada yang putih seperti yang sama itu kan putih kan ya. Ya. Oke, celana juga warnanya kalau misalnya amarah itu kan merah gitu ya. Ya, merah. Oke. Ya, nah dari Dewan Kesenian Cirebon sendiri Pak Akbarudin ya, ini kan untuk mempertahankan budaya asli Cirebon dari generasi sekarang yang kita tahu ya, generasi milenial nih yang terpengaruh dari budaya luar ini seperti apa sih Pak untuk bisa memahami kita memiliki sesuatu yang sangat dibanggakan sekali loh, tidak kalah dengan budaya luar. Baik, betul Mbak Novi. Jadi kami di Dewan Kesenian Cirebon Kota, semangat yang sedang kami usung dan kami kawal, karena itu adalah bagian dari proses pembelajaran bersama ya. Ini lebih kepada semangat partisipatif dan juga penguatan di masing-masing komoditas, karena ketika bicara kesenian bagi Cirebon itu sebetulnya bahasa yang paling pas sekarang ini mengikuti seiring dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Maka Cirebon itu boleh dikata punya ekosistem seni yang kuat. Nah, tari topeng sendiri itu juga termasuk salah satu ekosistem seni yang memang mau tidak mau itu harus kita kawal bersama. Jadi ketika bicara kerja-kerja kebudayaan, Agungnya Pangapunten misalnya, kita jangan menganggap bahwa pelaku utama adalah seniman. Iya. Ketika bicara tata kelola pemerintahan misalnya, urusan kebudayaan kesenian misalnya DKOKP. Sementara beban kerja yang kebetulan itu harus dihadirkan itu semangat kolektivitas gitu teman. Nah sekarang kita membuktikan bahwa sebuah kesenian tari topeng saja bisa dihadirkan di mall, bisa dihadirkan di hotel, bisa dihadirkan di sebuah panggung budaya, bahkan bisa juga dihadirkan di keraton. Artinya Cirebon punya destinasi yang banyak dan penguatan sejarahnya di masa lalu yang kemudian bagi kami di Dewan Kesenian Cirebon itu merupakan aset atau hasanah yang memang tak terhingga gitu. Sehingga pada awal kami lahir misalnya, karena kami kalau diperumpamakan ini wajah sih memang wajah baru tapi stok lama semua. Semangatnya tetap baru ya Pak ya. Ada di Dewan Kesenian Cirebon kayak semacam tadi Pak Elang Heri Komarahadi dari Kecerdono itu beliau adalah ketua komite tari. Ketua komite. Jadi panggung seni pertunjukan yang sekarang menghadirkan topeng. Iya. Itu Nah, yang ini sangat juga nih Pak ya. Iya, betul. Itu yang sangat luar biasa. Ini bertemu antara guru dan murid dalam satu panggung. Bisa dibayangkan kayak Mas Dede, ya Mas DDJ, kemudian Mas Tommy Uli itu ketika belum kenal topeng, mereka belajarnya di Sanggar Sekar Pandanya Bang Heri di Pak Elang Tommy gitu. Nah sekarang mereka semua sudah bisa mewarisi keunikan dan hal yang sangat luar biasa dari tari topeng gitu. Nah begitu pula kayak misalnya Mbak Dela di Sunyaragi, Sanggal Mergu Wijaya Kusuma itu adalah nama sanggar yang mengabadikan nama kakeknya beliau yang itu maestro maestro ini Ayub. jadi ini sungguh sangat luar biasa. Artinya dari penamaan sanggar, kemudian dari destinasi tempat untuk manggung dan sebagainya itu sangat-sangat membuat kami para seniman bergembira, karena paling tidak di hari jadi Kota Cirebon sekarang dan juga dalam rangka memeriahkan kemerdekaan RI, kami bisa ikut berpartisipasi. Dan yang menjadi menarik lagi misalnya kayak di Kanoman dengan tari Panji dari Sanggar Kelapa Jajar. Sanggar Kelapa Jajar ini 2 tahun kemarin anak mereka yang usianya SD itu juara 1 Jawa Barat Mbak untuk karawitannya. Wow. Jadi kita punya aset di Kelapa Jajar itu sekarang sudah generasi yang keempat. Generasi keempat. Jadi kalau mencari pajak, kalau tukang nabung gamelan bagi Kelapa Jajar itu
tidak sulit, dan ini kemudian akhirnya membantu mewarnai sanggar-sanggar lain yang berkebutuhan untuk menghadirkan tari topeng atau tari lainnya secara live. Oke, secara live juga nih kita bisa melihat nih Pak Akbar dan Pak Adin, semuanya Pak Kadis. Ini lokasi berikutnya Pak. Berikutnya. Ini ada di Kanoman. Keraton Kanoman. Betul. Kalau di Keraton Kanoman di mana Pak? Masuk ke dalamnya itu Pak, di keraton ya? Ini kalau kita lihat ini di depan Siti Hinggil. Di depan Siti Hinggil, betul. Di depan Siti Hinggil. Ya, di kita Keraton Kanoman ya pemirsa TV ini penampilan tari topeng apa Pak di Keraton Kanoman ini? Topeng Panji, ya, Pak. Topeng Panji. Topeng Panji. Panji dari Sanggar Kelapa Jajar. Sanggar Kelapa Jajar. Asuhan, Elang Mamat. Oke. Jadi yang terjadi di Sanggar Kelapa Jajar ini mungkin bisa diadopsi oleh sanggar-sanggar yang lain. Oke, kenapa Ketika anak-anak mereka yang di usia SD itu sudah melampaui fasenya menguasai banyak ragam corak dari karawitan yang akan ditabuh oleh mereka, pada usia tertentu kemudian mereka punya artinya mendapat kesempatan untuk menjadi panjak-panjak atau pangrawit di Keraton Kanoman. Di Keraton Kanoman. Jadi proses kaderisasi para penabuh gamelan yang misalnya untuk gong sekaten atau apa, insya Allah di Sanggar Kelapa Jajar ini pun kita tidak takut untuk menjemput misalnya 50 tahun ke depan yang nabuh gamelan di Cirebon masih ada atau enggak gitu. Masih ada, Insya Allah masih ada. generasi gitu ya Pak ya, pasti ya. Sekarang kita sudah punya kalau menyebut ribuan itu mungkin harus disurvei dengan secara detail, tapi melihat semangat dari seluruh SD, SMP dan sebagainya dari basis sekolah saja, sebetulnya Cirebon sekarang sudah bisa menjawab PR yang itu terjadi di era 80-an. Oke, baik. 80-an Cirebon kesenian topeng itu nyaris game over, nyaris tidak lagi bisa disaksikan. Tapi karena sekarang penarinya disaksikan. sudah S3 semua. Sabun sepuh sangat. Gitu. Kelasnya mimi-mimi. Sekarang alhamdulillah kita punya penari-penari topeng yang muda-muda, penabuh gamelannya pun muda-muda dan itu. Oke, jadi ada terus ya regenerasi ya untuk para pelaku seni kita ya. Betul. Baik pemirsa HTV, kita akan lanjutkan lagi. Oh ya, sebagai penutup Pak dari obrolan kita pada malam hari ini, goals yang ingin disampaikan, yang ingin tercapai nih Pak ya dari kegiatan ini sendiri apa sih Pak dengan penampilan tari topeng? Ya, tentu bahwa Hari Jadi Cirebon berbarengan dengan HUT RI ke-75 ini, Iya. tentu bahwa pada malam hari ini kita menampilkan tari topeng dalam arti bahwa dengan di tempat-tempat di titik yang 6 titik ini bahwa itu harus ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kuncinya itu, sehingga kita bisa melestarikan kesenian khususnya tari topeng ini sampai ke anak cucu. Terus insya Allah bahwa kolaborasi kita antara pemerintah, masyarakat sudah termasuk dari perguruan tinggi atau sekolah, insya Allah dengan termasuk dari PES, insya Allah bahwa kita yakin bahwa seni budaya di Cirebon itu akan tetap bertahan, terus akan dilestarikan oleh kita semua, oleh generasi berikutnya, dan insya Allah pariwisata akan maju, ekonomi akan meningkat, masyarakat akan sejahtera, dan pendapatan asli daerah juga tentu akan Semakin meningkat Ya. di era new normal ini. Yuk kita semangat membangun bersama Semangat, gitu ya ya, Pak Kadis ya. ya. Oke, dari Pak Adin bagaimana Pak? Apa yang ingin disampaikan pada masyarakat Kota Cirebon? Betul. Kesenian adalah salah satu daya tarik kita, dan Cirebon itu dicitrakan sebagai gudangnya kesenian. Gudangnya kesenian. Karena Cirebon gudangnya kesenian, maka otomatis warga masyarakat Nusantara bahkan dunia itu berpotensi untuk hadir ke Cirebon. Iya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga, melestarikan, mengembangkan, memajukan budaya Cirebon demi kemajuan pariwisata Cirebon. Oke, yuk bersama-sama lagi-lagi ya Pak ya Bersama-sama, membangun betul. pariwisata Cirebon. Dari Pak Akbarudin bagaimana Pak? Baik, kalau dari saya mengajak kepada semua pihak, khususnya sahabat-sahabat seniman dan budayawan, serta seluruh para pihak yang konsen terhadap urusan seni budaya, bahwa kerja seni dan kerja budaya itu bukan hanya ada pada tangan seniman ataupun pemerintah yang memiliki tupoksi untuk urusan kebudayaan dan pariwisata semata, tapi itu bagian dari tugas kita semua. Oleh karena itu,
Yukabe warga Cirebon, Aja Senggak Kapi Guyon, Yu Cangcut Taliwanda. Kita semua bersama-sama memayu Cirebon agar lebih maju dan kita kembali untuk menata bahwa Cirebon memang ditakdirkan untuk menjadi kota budaya dan kota pusaka, dan sejarah maupun wisata. Jadi mengajak masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya ya Pak ya, untuk bisa bersama-sama membangun, mempercantik, terus juga sebagai upaya untuk melindungi Cirebon lahir dan batin. Yuk sama-sama membangun Kota Cirebon tercinta ini agar lebih dikenal lagi ya Pak ya, lebih di pariwisatanya juga, begitu ya. Oke, ya ini pemirsa untuk Anda, ini penampilan ini sampai malam Pak, dari 6 lokasi ini, Pak Kadis. Paling sekitar sampai Jam 9 malam. Tapi ini sebagai upaya juga ya, memeriahkan hari jadi Kota Cirebon, sekaligus juga memperkenalkan, mengedukasi juga ya tentang kesenian khas Cirebon yang ini sudah dikenal mendunia ya Pak. Oke, jadi masih ada kesempatan juga nih untuk yang pengen datang ke tadi lokasinya pemirsa di Kanoman ya, di Gedung Negara, di Kacerbonan, Gua Sunyargi, dan juga di Hotel Prima sama di Galaxy City Mall yang pengen melihat penampilan tari topeng dengan karakter-karakter ya Pak ya. Silakan datang, tapi tetap harus jaga jarak ataupun menggunakan protokol kesehatannya ya, gitu pemirsa. Ini juga bisa lihat juga Teo Pak Kadis ya, dan Bapak bentuk penampilan kesenian khas Cirebon. Baik, terima kasih banyak nih Bapak-bapak sudah hadir memberikan informasi kepada kita semua dari Hari Jadi Kota Cirebon ke-651. Rangkaian kegiatannya ini penuh dengan ini ya Pak, kesenian khas Cirebon ya. Betul. Oke, baik. Semangat terus untuk memajukan kesenian Cirebon. Amin. Dan yuk kita sama-sama membangun Kota Cirebon tercinta. Oke, memayu Cirebon Jati, begitu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Kita harus akhiri pemirsa obrolan kita di program khusus ini. Sekali lagi dirgahayu untuk Republik Indonesia ini ya, yang tadi tanggal 17 dan juga untuk Kota Cirebon tercinta kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you out that door, baby, bye, bye, bye. Don't wanna be a fool for you, just another player in your game for two. You may hate me, but it ain't no lie, baby, bye, bye, bye. Don't really wanna make it tough, I just wanna tell you that I had enough. I might sound crazy,